Pemerintah dan DPR terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR kemarin, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengusulkan agar ada 15 kementerian lembaga untuk dapat dijabat oleh TNI aktif. Dalam undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI. Untuk revisinya, ini Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun, yang kita sebut pensiun dini. Setelah pensiun baru kita usulkan ke kementerian dan lembaga yang dimaksud, tentunya sesuai dengan kapabilitas dan eligibilitas. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang semua prajurit TNI akan pensiun dini atau mundur jika aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Panglima TNI menegaskan hal ini sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Terkait Undang-Undang 34 pasal Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu, Pak. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 47. Pada Februari lalu, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga bilang perwira TNI aktif harus mundur jika memasuki ranah politik dan pemerintahan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Peneliti imparsial Al-Araf mengkhawatirkan masuknya TNI ke jabatan sipil akan merusak sistem ketatanegaraan. Menurutnya, TNI harusnya fokus pada pertahanan negara. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Jangan goda mereka masuk ke wilayah itu. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif, diisi oleh polisi aktif. Tugas militer sebagai alat pertahanan negara, tugas politik penegakan hukum, Kamtibmas nggak usah masuk di birokrasi sipil. Memang dibutuhkan kehati-hatian dalam revisi Undang-Undang TNI. Selain itu, perlu pertimbangan yang matang dalam menyusun aturan yang memuat tentang penempatan prajurit TNI aktif di ranah sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, keberadaan anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil menjadi polemik. Kemarin DPR dan pemerintah akhirnya sepakat merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Salah satunya aturan menambah perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI yang semula hanya 10 kementerian atau lembaga menjadi 15 kementerian lembaga. Sementara sejumlah pihak meminta TNI harusnya fokus pada pertahanan negara. Lalu bagaimana peluang revisi Undang-Undang TNI ini dan apa dampaknya? Kita akan bahas dalam Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama pengamat militer yang juga Kepala Badan Intelijen Strategis TNI 2011-2013, Laksda Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat pagi Pak Soleman. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah pagi-pagi ke studio. Serta Wakil Koordinator Eksternal Kontras Andri Yunus. Selamat pagi Mas Andri.
Selamat pagi Mas Mariono. Terima kasih juga sudah Selamat bergabung pagi Mas di Poponto. Sapa Indonesia Selamat Pagi hari Ya. ini. Kami juga mengundang Komisi 1 DPR dan Kapus Pen TNI, namun hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi. Saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, Ya. ada pro kontra. TNI masuk ke jabatan sipil, tapi pertanyaannya urgensinya apa sebenarnya? Oke, jadi begini, ketika kita melihat jabatan masuk di sipil itu kita harus lihat dulu TNI itu didesain untuk apa. Oke. Desain utama dia kan kita lihat di Undang-Undang Dasar, Ya. Pertahanan dan Keamanan Negara. Lalu turun di Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan Negara. Di situ disebut bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai unsur utama. Ancaman militer. kata Ancaman kuncinya. militer. Oke. Nah, sehingga kalau di tempat yang lain itu ada ancaman militer, ya ada TNI. Ya. Contoh, BIN. Ya. Kenapa di BIN? Ya di situ intelijen bisa menemukan ancaman militer. Ya. Ada TNI aktif, ya kita lihat. Itu kan lembaga sipil, tapi aktif. Ada di lembaga sandi negara, di persandian bisa ada TNI di sana. Karena di TNI juga ada sandi kan, Ya. masuk lagi di sana. Ya. Nah, sehingga ada 10 lembaga sipil Ya. yang di situ ada TNI. Kenapa ada TNI di situ? Karena disitulah TNI bisa menemukan ancaman-ancaman militer itu. Oke. Itu. Kalau 10 itu berarti urgensinya dapat itu sebenarnya. Ya dapat, kalau 10 itu sudah dapat. Mungkin kalau mau tambah ada 1 yang jam pit mill itu yang belum ada. Tapi kalau 10 itu dapat semua. Oke. Kalau kita turunkan dari ancaman militer itu tadi. Oke, berarti menurut Anda tidak masalah kalau misalkan pada akhirnya di undang-undang sebelumnya, undang-undang TNI bahwa 10 lembaga kementerian itu ditempati oleh TNI aktif. Gak masalah kalau di situ. Kalau TNI tidak ada di situ, itu justru melemahkan dia. Ya. Jadi penempatan TNI di luar struktur itu dalam rangka memperkuat TNI itu sendiri. Ya. Itu. Oke. Jangan dibalik. Ya, tapi bagaimana menanggapi pernyataan Panglima TNI yang mengatakan bahwa ya TNI harus keluar jika menempati jabatan di kementerian atau lembaga tersebut? Ya itu kan beliau berbicara dengan landasan Undang-Undang 34 yang sekarang. Ya. Bahwa di luar 10 itu ya harus mengundurkan diri semua. Ya. Ya. Ini sebuah pernyataan tegas dan positif juga dari Ya itu Panglima. Ya? melaksanakan undang-undang itu tadi. Ya. Jadi undang-undang itu sudah 10. Di luar 10 harus alih status. Termasuk yang lagi rame kepala bulog ya Pak? Ya, alih status. Harus alih status semua. Tidak Dan boleh. sebenarnya itu sudah dari dulu sudah kita laksanakan itu semua. Contoh misalkan Dirjen Perhubungan Laut. Ya. Kan angkatan laut sama angkutan laut cuma beda A sama U. Ya. Tapi mengundurkan diri dari Ya. waktu itu Laks dan Sunario begitu pindah menjadi Dirjen Hupla, mengundurkan diri dari status militer, dia menjadi sipil. Nah, kenapa? Nah, ini ada kenapa. Ya. Pengunduran diri ini, misalkan contoh paling bagus itu ya Dirjen Hupla. Ketika dia masuk ke Dirjen Hupla, dia harus wajib menjadi PNS ASN. Kenapa? Karena dia akan mendapat status sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Ya. Nah, kalau dia berstatus militer, ya bagaimana dia mau jadi penyidik? Penyidik militer hanya ada di dalam struktur TNI. Ya. Nah, contoh kedua, Bakamla. Orang lihat Bakamla ini apa? Kita taruh dia sipil. Nah, Bakamla ini kalau dia militer di laut satu-satunya hanya angkatan laut, tidak boleh ada 2. Oke? Tapi kalau dia mau disipilkan, lalu sipil. Statusnya Bakamla sampai hari ini masih militer. Mutlak jadi sipil. Menjadi sipil untuk apa? Untuk mendapatkan status sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil kan? Nah, untuk mendapat PNS, pegawai negeri sipil, dia harus pegawai negeri sipil kementerian mana? Ya. Sehingga harus ada di satu kementerian. Tidak boleh berasal dari ini lagi ya? Ya tidak bisa. Kalau dia masih di kementerian atau berstatus militer, ada 2 militer di laut, itu tidak boleh. Militer itu hanya 1 komandonya. Kalau angkatan laut ya Kasal, titik. Tidak boleh ada yang lain-lain. Nah, di luar itu adalah penegakan hukum. Jadi apapun di Indonesia ini, penyelesaian masalah itu hanya 2. Ya. Law enforcement atau military operation. Saya pakai bahasa Inggris biar gampang itu. Ya.
operasi militer atau penegakan hukum. Nah, kalau penegakan hukum, kita akan berbicara penyidik. Nah, kalau kita kembali ke Bakamla itu contohnya. Mengapa ya kalau Bakamla ini harus alih status? Karena dia adalah militer. Kalau dia operasi militer tidak mungkin, karena harus di situ Angkatan Laut. Ya. Kalau dia mau ke di sipil, maka dia harus jadi PNS, Ya. harus alih status. Ya. Kalau alih status, dia harus masuk di dalam satu kementerian. Nah, itu contohnya. Oke, berarti menurut Anda bahwa saat ini memang terkait dengan tupoksi yang berbeda antara militer dan juga sipil beda. memang harus dibedakan. Tetapi sebentar Pak, ini kita akan bacakan dulu nih Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang TNI. Ya, Bagaimana itu. prajurit aktif dapat menduduki Nah, itu yang jabatan 10 aku bilang tadi. Iya betul, pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, Sekmil. sekretaris militer, Intelijen, intelijen, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR SAR, Nasional, betul. Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. ya, tambah satu lagi itu harus kejaksaan. Kejaksaan ya. Ya. Sehingga memang ya seperti Anda Itu cocok. katakan tadi, termasuk yang Anda sampaikan bahwa di luar militer seperti Bulog dan segala macam itu tidak boleh. Tidak bisa. Ya. Jangankan Bulog. Departemen Dirjen Perhubungan Laut itu Angkatan Laut dan Angkatan Laut kan apa bedanya? Hanya aja di U. Sama persis. Tapi wajib. Ya. Karena itu tadi ada status hukum Ya. terhadap sipil ini. Nah, misalkan kalau dia ditaruh misalkan di Bulog, pertanyaannya disiplinnya disiplin apa? Ya. Militer, sipil. Atau sipil. Ya. Patuh dan taat kepada siapa? Kepada kementerian itu atau kepada panglima? Ya, betul. Oke. Ada tupoksi yang berbeda. Saya ke kontras Mas Andri Yunus. Mas Andri Yunus, ini menarik bahwa Pak Soleman bilang bahwa ya tupoksinya berbeda. Harusnya pun di luar 10 yang sudah termuat dalam Undang-Undang TNI itu ya seharusnya tidak ataupun harus keluar dari TNI. Kontras sendiri melihatnya seperti apa? Ya, Mas Mariono. Ya. Mas Mario, pertama begini ya, bahwa pernyataan Panglima terkait dengan TNI yang akan menduduki jabatan sipil harus pensiun dini atau mengundurkan diri, itu tadi ya, kalau bahasa Pak Ponto pengejawantahan dan pelaksanaan undang-undang gitu. Ya. Dan itu memang betul di jalurnya begitu. Nah, namun kemudian yang jadi pertanyaan adalah kenapa baru ditegaskan sekarang di saat fenomena pengangkatan militer aktif itu telah terjadi setidaknya di awal era pemerintahan Pak Prabowo. Sebut saja kemudian Martedi. Lalu kemudian Direktur Bulog begitu ya. Kalau data Kompas itu kurang lebih ada 6 atau 7 begitu. Termasuk juga Irjen di Kemenhub begitu. Itu dijabat oleh TNI aktif. Nah, jika kemudian Panglima menyatakan harus segera pensiun dini, ini kan ada kegamangan hukum begitu, Ya. di mana kemudian dalam praktik itu tidak sejalan berdasarkan dengan Undang-Undang 34 2004 tentang TNI begitu. Nah, selain daripada itu, ini juga bentuk pelanggaran serius terhadap undang-undang begitu, yang mana kemudian ini tidak sesuai dengan mandat dan semangat reformasi untuk menghapuskan dui fungsi. Nah, berkenaan dengan TNI menduduki jabatan sipil ya, betul bahwa di 10 lembaga tadi menurut hemat kami itu sudah lebih dari cukup. Karena memang kualifikasi yang dibutuhkan pada bidang-bidang yang 10 tadi yang diatur dalam Undang-Undang TNI itu sudah clear membutuhkan kemampuan militer begitu ya. Nah, tapi kemudian hari ini berkembang ya dengan pengangkatan-pengangkatan tadi, termasuk juga beberapa wacana yang dilemparkan ke publik. Bahkan sebelumnya Panglima TNI itu kan sempat menyebut hari ini TNI bukan lagi difungsi, tapi juga multifungsi. Yang menurut hemat kami itu adalah pernyataan yang keliru. Karena ketika berbicara multifungsi semestinya dilihat lebih detail untuk apa kemudian militer dilibatkan dalam ranah-ranah sipil. Perlu diingat bahwa untuk melibatkan militer ke dalam baik operasi militer perang maupun operasi militer selain perang itu harus melibatkan keputusan politik negara antara presiden dan DPR.
Nah, pertanyaannya, apakah kemudian prajurit TNI aktif yang duduk di jabatan sipil tidak mengundurkan diri terlebih dahulu atau mengajukan pensiun dini, itu sudah tepat? Menurut kami tidak. Itu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang paling serius. Mengingat mungkin Pak Ponto juga terlibat dalam proses-proses pembentukan itu, bahwa pembentukan undang-undang ini didasarkan pada histori yang kemudian terjadi selama 32 tahun, di mana militer dibawa atau diseret-seret ke politik praktis, diseret-seret ke bisnis, sehingga kemudian militer menjadi tidak profesional. Makanya lahir undang-undang TNI. Oke, Mas Andri, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Kontras kalau misalkan pada akhirnya ini TNI menjabat atau menduduki jabatan di luar 10 kementerian lembaga yang memiliki pertahanan ataupun militer? Ya, pertama, ini berpotensi mengacaukan merit system di instansi sipil. Dalam beberapa konteks tertentu, di instansi sipil itu kan membutuhkan keahlian khusus, begitu. Sehingga kalau misalkan militer masuk ke sana, apalagi di luar dari yang 10 sebagaimana diatur di undang-undang, itu akan tidak kompatibel, begitu. Itu pertama. Masih berkaitan dengan merit system. Para ahli-ahli di bidangnya di masing-masing instansi sipil yang semestinya menduduki jabatan-jabatan strategis untuk menyusun kebijakan, ini menjadi terancam ketika kemudian militer atau TNI masuk atau menduduki jabatan-jabatan sipil tadi. Yang kedua, tadi juga sempat disinggung, ini berkaitan dengan berpotensinya loyalitas ganda. Ketika ada satu kebijakan di instansi sipil, ada militer yang menjabat setingkat dirjen misal, yang jenderal aktif begitu, menterinya menteri sipil, ini ketika kemudian akan mengambil keputusan, lalu bertentangan misal dengan urusan-urusan militer, si prajurit aktif militernya nanti akan loyal kemana begitu? Apakah ke menteri atau ke panglima? Itu kedua. Yang ketiga, menurut kami yang paling serius adalah ini akan melemahkan profesionalisme TNI. Begitu. TNI atau militer kemudian dilatih untuk berperang, menjaga pertahanan begitu, sehingga kalau dilibatkan ke dalam ranah-ranah sipil yang tidak ada sangkut pautnya dengan tugas militer, ini justru akan mengancam kita semua, akan mengancam saya, akan mengancam Mas Mario sebagai warga negara, karena akhirnya militer tidak fokus menjaga pertahanan gitu, tapi kemudian malah mengurusi urusan-urusan sipil. Selanjutnya yang keempat, kita ada track record 32 tahun di era Orde Baru, di mana doktrin dui fungsi ABRI kemudian diberlakukan begitu ya. Yang pada saat itu sendi-sendi demokrasi dan bernegara itu tidak jalan. Ya. Nah, yang kami khawatirkan lebih luas adalah mengenai bagaimana kemudian dui fungsi ABRI ini kembali terjadi, sehingga menyebabkan adanya pembatasan-pembatasan terhadap hak kebebasan berdemokrasi maupun berekspresi. Itu. Oke, saya ke Pak Soleman. Pak Soleman, dijawab oleh Mas Andri, mengurangi profesionalisme TNI. Apakah betul sebenarnya? Ya, betul. Dalam arti bahwa mungkin saja penempatan TNI ini ingin lebih mengoptimalkan kerja di kementerian atau lembaga tersebut, melihat juga dengan kemampuan dari... Kalau kita lihat dari sisi TNI seperti itu. Ya. Tapi jangan lupa di lembaga kementerian itu, ya seperti saya katakan tadi, mereka di sana ada membutuhkan kompetensi-kompetensi, misalkan sertifikasi. Ya. Contoh, ketika dari Angkatan Laut contoh ya, saya kepala kamar mesin, mau coba atau mau bawa sampel air laut, saya ambil aja, ini sampel air laut, bawa untuk ke pengadilan. Tapi kalau kita untuk ke pengadilan tidak bisa seperti itu. Pengambil sampel air laut itu harus bersertifikat. Ya, betul. Nah, kapten kapal di Angkatan Laut bisa kita bawa kapal. Coba ke sipil, nggak bisa karena harus ada ANT. Ya, ya. Jadi ada sertifikasi yang yang harus dipenuhi di sana. Sehingga kalau itu tidak dipenuhi nanti mengurangi pekerjaannya dia sendiri terhadap lembaga itu. Ya, betul.
Nah, kan ini kita jangan mikir sekian puluh tahun lalu, tapi sekian sekarang ini di lembaga-lembaga sipil ini ada sertifikasi. Kita contoh lihat pada kasus Sambo, membuka CCTV saja, ya kalau kita di Angkatan Laut biasa buka aja, ambil kita ganti, tapi ternyata nggak bisa kan, harus bersertifikat. Membuka DVR itu harus orang-orang bersertifikat. Ada pelatihan khususnya. Iya. Lah kalau kita taruh tentara di situ, lalu mengerjakan itu, bagaimana? Mau disertifikasi tentara? Lah kalau tentara disertifikasi, ya dilepaslah pangkatnya, alih status menjadi sipil. Jadi kalau memang si tentara ini dibutuhkan di situ, memang pertanyaannya dibutuhkan karena militernya atau karena kapabilitas sebagai manusia, sebagai saya. Ya kalau sebagai militer, ya harus di tempat itu memang apa butuh militer, misalkan BIN. Nah, tapi kalau tidak butuh militer dan dia memang dibutuhkan kapasitasnya dia, ya alih status. Ada tempat alih status. Nah, seperti itu. Contoh paling bagus lagi, yang banyak orang tidak melihat hanya Bulog. Kenapa nggak lihat Bakamla? Bakamla itu isinya militer semua. Lah kok bisa militer di situ? Padahal Bakamla tidak diatur dalam undang-undang itu. Lah, saya pernah bikin tulisan 3 tahun lalu. Berhentikan dengan hormat semua personil militer yang ada di Bakamla. Lah karena dia sekarang melaksanakan penegakan hukum juga nggak bisa. Dia militer. Lah ngapain dipelihara di situ terus? Jadi kalau kita ngikuti kata Panglima tadi, Menhan juga bilang semua militer aktif yang di luar, yang ada di lembaga sipil, di luar 10 ya, itu harus mengundurkan diri. Kita tunggu Bakamla. Mengundurkan diri enggak? Karena Bakamla itu sekarang berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah itu kita bisa lihat. Mau enggak mau berhentikan dengan hormat semua itu. Jadikan sipil. Tidak bisa. Ini kalau konsekuen ya, Panglima dan Presiden sudah nyatakan. Kita lihat paling gampang itu. Oke. Itu. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, ini kalau kata Ketua Komisi 1, revisi Undang-Undang RUU TNI akan berfokus pada 3 pasal. Salah satunya terkait dengan ruang lingkup tugas TNI. Tetapi yang dikatakan juga bahwa ada frasa apakah ini berarti terkait dengan TNI bisa kemana saja selain 10 kementerian itu. Apakah ini berarti tidak hanya 10 kementerian, tetapi revisi Undang-Undang TNI memberi angin segar untuk nantinya TNI bisa menjabat di mana saja. Tapi sebelum menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih saudara, masih di Sapa Indonesia pagi hari ini, dan juga dalam dialog kali ini masih bersama narasumber saya, ada pengamat militer yang juga Kepala BAIS TNI 2011-2013 Laksda Purnawirawan Soleman Ponto dan Wakil Koordinator Eksternal Kontras Andri Yunus. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, seperti pertanyaan tadi, bahwa dalam frasa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 kemarin, frasa rancangan undang-undang TNI yang baru, dalam tupoksi tugas yang akan diberikan, itu ada kata bisa ditempatkan di mana saja. Apa sebenarnya yang mau Anda sampaikan, dalam arti terjemahannya seperti apa kalau seperti ini? Ya, begini Mas Mario. Jadi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan draft terkait rancangan revisi Undang-Undang TNI. Begitu juga DIM-nya begitu. Kami sampai dengan saat ini ada 2 bahan analisis begitu ya. Satu analisis berdasarkan draft revisi tahun 2023 dan kemudian presentasi Kababinkum TNI waktu acara di Kemenko Polhukam. Nah, sebetulnya dari 2 bahan itu ada yang mengarah pada klausul berkenaan dengan TNI dapat kemudian menjabat jabatan sipil begitu dengan berdasarkan peraturan presiden gitu. Jadi tidak spesifik. Bahkan diatur di dalam undang-undang di bawahnya. Nah, kami menanggapi hal itu sebetulnya ini akan
sangat berbahaya jika kemudian tidak diatur secara rigid oleh peraturan setingkat undang-undang, bukan kemudian malah diatur di Perpres. Nah, itu konteks secara prosedural. Yang kedua, secara substansi, ketika kemudian militer diberi karpet merah untuk menduduki jabatan sipil, atau bahasa Mas Mario tadi bilang dapat ditempatkan di mana saja, ini juga hal yang keliru menurut kami begitu. Dalam pelibatan militer terhadap di ruang-ruang sipil itu harus betul-betul dipilih sebagai opsi terakhir atau last resort, begitu. Jangan kemudian penugasan TNI di luar dari fungsinya sebagai pertahanan itu justru melenceng begitu, sehingga kemudian selain membuat tidak profesional, juga kami memandang bahwa itu akan membuat militer tidak fokus terhadap pelaksanaan kewenangan mengenai pertahanan negara begitu. Begitu Mas Mario. Oke, berarti Anda merasa bahwa frasa itu ya pada akhirnya bisa membuat aturan ini menjadi bias ya? Iya, betul. Bahkan sebetulnya lebih urgent begitu ya, yang dibahas ketimbang ada proses legislasi di revisi Undang-Undang TNI, ada yang lebih penting ya, ini Undang-Undang Perbantuan Militer begitu. Ya. Ada perbedaan antara kemudian ketika militer aktif terlibat dalam jabatan sipil seperti yang 10 tadi, dengan perbantuan militer yang dia sifatnya adalah supporting begitu. Ya. Jadi sipil di depan disupport oleh TNI, bukan kebalik kemudian malah TNI menjadi leading dalam ranah-ranah sipil ya. Ini tidak sesuai dengan kemudian semangat reformasi dalam konteks dan lebih spesifik reformasi sektor keamanan yang menekankan bahwa angkatan bersenjata harus berada dalam kontrol sipil begitu. Dalam hal ini sering kemudian dikenal dengan istilah supremasi sipil begitu. Begitu Mas Mario. Oke. Ini terkait dengan legislasi seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ada informasi siang ini ada penentuan nama-nama anggota Panja RUU TNI di DPR, dan kami juga sebelumnya saudara sudah mengundang Komisi 1 DPR dan Kapuspen TNI, namun hingga saat ini belum mendapatkan konfirmasi. Dan saya juga ke Pak Soleman terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Andri tadi, bahwa ada frasa seperti itu. Bebas, TNI bisa kemana saja. Walaupun sudah dikatakan bahwa ada 15 kementerian yang ada unsur pertahanan yang bisa dimasuki oleh atau dijabat oleh TNI. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, begini. Kalau kita berbicara undang-undang, kita berbicara aturan. Ya. Aturan undang-undang itu prinsipnya adalah pembatasan, membatasi. Ya. Jadi kalau bisa dibuka begitu, ya nggak usah diatur. Oke, kalau pengaturan itu adalah pembatasan, ya, bukan membuka, membebaskan. Ya. Itu prinsip undang-undang ya. Sehingga kalau frasa itu, ya itu bukan frasa undang-undang itu. Ya. Dilepas begitu, baru diatur di bawah, nggak bisa. Betul Pak Andri, yang semuanya itu harus diatur di undang-undangnya. Pembatasannya, boleh apa. Tapi boleh apa itu harus jelas. Ya. Seperti itu undang-undang lama itu bagus. Ya. 10 tidak ada lagi frasa tambahan di bawah. Itu nanti membingungkan. Ya. Kalau frasa tambahan buang aja. Ya. Nah itu. Nah kalau 15 kita lihat. Kalau saya ya, 15 itu apa aja? 10 ditambah 1 Jampit Mil di Kejaksaan. BNPT enggak tahu sudah ada belum. BNPT teroris, karena tentara juga ada mengatasi teroris. Penanggulan bencana BNPB, penanggulan bencana, oke. Lalu BNPP, penjaga perbatasan. Sudah berapa itu? 4. Terus satunya, ya itu, BNPT, BNPB, BNN, narkotik. Nah, kenapa narkotik? Karena tentara juga banyak narkotik. Ya. Dan dia kemana-mana bisa menangkap narkotik. Tapi kan dari 15 yang beredar, salah satunya itu adalah kelautan dan perikanan. Lah, kalau kelautan dan perikanan ini justru tidak bisa. Kenapa? Kalau perwira taruh di kelautan dan perikanan, dia kalau di sana hanya mewakili militer untuk apa di perikanan militer. Ya. Tapi kalau tenaganya dibutuhkan di sana, dia menjadi penyidik.
Kalau dia berstatus penyidik PPNS, maka dia mutlak alih status. Tidak mungkin saya Angkatan Laut, penyidik di struktur Angkatan Laut, kemudian pindah ke lautan ini menjadi sipil, dengan militer bawa di situ, ya nggak mungkin jadi penyidik. Jadi kalau kita masuk ke kementerian, itu mutlak jadi sipil. Karena apa? Untuk menjabat sebagai pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Saya kasih contoh di kelautan. Ini kita bicara kelautan. Dirjen PSDKP, Laksda Eko Jalmo, itu alih status. Kolonel dari Angkatan Laut juga, itu Aji Sularso, alih status. Jadi semua Angkatan Laut yang menjabat PSDKP di Kelautan dan Perikanan itu alih status. Kenapa alih status? Karena mereka menjadi penyidik. Lalu bagaimana kita menempatkan militer aktif di sana untuk apa? Tapi mungkin kan akan ada pikiran bahwa ini profesionalisme TNI. Dalam hal ini Angkatan Laut bisa sinergi dengan Kementerian Laut. Walaupun sinergi, tapi sinergi sana kan dia akan menjadi penyidik. Tidak mungkin. Makanya saya kasih contoh, 2 Angkatan Laut itu, bukan hanya di kelautan Angkatan Laut pernah ada. Di perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut, Laksda Sunario, itu alih status. Fahmi Jamaris, ahli status. Kenapa? Karena untuk mendapatkan status sebagai PPNS. Itu. Jadi apakah dia ada di kelautan, apakah dia itu ada di perikanan, apakah dia di perhubungan, mutlak alih status. Kenapa? Untuk status PPNS. Ini banyak yang tidak ingat itu, status hukum. Pak. Gitu. Ada data dari Imparsial, salah satu lembaga yang mengatakan ada 2.569 prajurit TNI aktif pada tahun 2023. Begitu banyak sekali, tetapi juga di tahun 2025 ini ada beberapa, salah satunya Bulog dan juga salah satunya adalah yang ramai diperbincangkan media sosial, Seskap, Letkol Teddy. Tanggapan Anda? Oke, kalau Seskap, kenapa Seskap? Seskap itu di bawah Setmil atau di bawah apa tadi? Menseknek. Seknek itu masuk 10 bisa masuk karena di sana ada kepentingan militer, no problem itu. Ibaratkan sekretaris militer lah, bisa. Ya, di bawah Sekmil itu ada di situ, itu bisa, itu no problem. Nah, tapi di luar dari itu 3-4 tahun lalu saya sudah tulis contoh Bakamla lah, kenapa ambil 10 itu? Bakamla di depan mata kok nggak dilihat? Kalau 2000 segala macam yang itu kecil-kecil, tapi yang terlihat paling besar itu Bakamla. Kenapa itu dibiarin? Saya sudah menulis itu berhentikan dengan hormat semua karena itu jelas-jelas di luar dari 10 itu. Fokus militer. Tapi kan sebenarnya Seskap itu kan tidak, kalau dari undang-undang tidak ada unsur militernya sebenarnya di situ. Tidak ada, tetapi info militer kan perlu masuk ke sana. Mengatur militer kan sampai di istana. Sesmil kan tetap aja ada di sana. Tidak bisa dilakukan oleh orang sipil gitu, Pak? Kalau seperti itu tidak bisa. Selama ini kan tetap orang harus militer yang dibawa situ. Itu. Berarti bisa ditempati oleh... Bisa, kalau itu saya tidak terlalu ini. Karena apapun di dalam presiden, kalau tidak ada dekat presiden, tidak ada militer di dekat, jangan lupa tugas pokok, salah satu tugas pokok militer adalah mengamankan presiden dan wakil presiden. Nah, sehingga salah satu itu adalah di Seskap, di Istana, Sesmil, Pas Pampers, itu ada di sana karena salah satu tugas pokok, jadi itu tidak terlalu masalah. Dan kalaupun dia di sana, ya tidak ada melekat kepada dia untuk penegakan hukum misalnya. Nah, beda dengan tadi, apakah ke Bulog. Nah, kalau ke Bulog ya mutlak karena sih kan tentara tidak ada. Nah, ke Bulog, ke kelautan itu sama. Itu mutlak harus keluar. Seskap berarti soal pertahanan negara juga masuk ya, Pak ya? Kalau di Seskap masuk karena itu tadi. Salah satu tugas militer kan adalah menjaga keamanan presiden, wakil presiden. Nah, implementasinya itu. Saya ke Mas Andri. Mas Andri, bagaimana terkait dengan ini begitu viral bahwa salah satunya adalah Seskap yang menjabat sebagai TNI aktif. Kata Pak Soleman, ya masih masuk dalam tupoksi karena terkait dengan pertahanan negara. Dari Kontra sendiri berbeda atau sama sepertinya? Ya, dari kami sebetulnya perlu melihat lebih jeli ya kedudukan dan posisi Mayor Teddy begitu, karena sebelum depan posisi yang sekarang termasuk dengan
pangkat barunya begitu, itu kan sempat menimbulkan gunjang-ganjing gitu ya. Bagaimana kemudian Mayor Teddy diangkat jadi Seskap, tidak mengundurkan diri, dia berpangkat mayor begitu ya. Itu kan jadi persoalan karena itu clear melanggar peraturan Undang-Undang TNI begitu, yang mana tidak memperbolehkan TNI aktif menduduki jabatan sipil kecuali dia mundur atau pensiun dini begitu. Nah, persoalannya adalah lagi-lagi kenapa kemudian Panglima Tentara Jenderal Agus begitu ya, itu baru menyatakan statement atau kemudian menegaskan gitu di saat telah banyak fenomena pengangkatan perwira aktif yang tidak mengundurkan diri dan duduk di jabatan sipil. Ini jelas tentu menjadi persoalan begitu. Oke, tapi kan kata Pak Soleman itu sebuah pertahanan negara dan memang harus dilakukan oleh militer aktif. Ya, itu kan berkembang setelah kemudian Sesmil itu yang dijabat oleh Mayor Teddy hari ini kan baru kemudian dikutak-atik dalam tanda petik ya. Ikut pada akhirnya ikut menyesuaikan gitu. Tapi perlu diingat di awal itu tidak begitu. Bagaimana kemudian Mayor Teddy diangkat terlebih dahulu, masih aktif gitu ya, itu jelas merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap undang-undang. Oke, kalau itu satu sisi ada Seskap. Kalau misalkan di Rut Bulog bagaimana tanggapan Anda? Nah, itu sama kelirunya. Justru kami juga mempertanyakan apa kemudian alasan atau dasar pelibatan militer dalam urusan-urusan logistik, begitu. Apakah ini membutuhkan peran militer begitu? Yang padahal semestinya untuk urusan-urusan sipil itu TNI tidak terlibat begitu. Nah, dalam konteks Bulog menurut kami tidak tepat dan keliru. Terlebih kemudian ada jabatan baru begitu ya. Yang bersangkutan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang 3, kemudian menjabat menjadi komandan Akademi TNI begitu, tanpa persoalan dia jadi dirut Bulog itu dibiarkan begitu saja begitu. Nah, semestinya ini harus dievaluasi. DPR memiliki peran penting dalam kemudian pengawasan terhadap posisi-posisi sipil yang strategis yang semestinya memang diperuntukkan dan dijabat untuk sipil, bukan untuk militer. Ya, oke. Sepertinya Pak Soleman ingin menjelaskan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus. Tapi kalau ini kita spesial buat Pak Soleman. Pak Soleman, apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan Bulog dan juga ke depan bagaimana harusnya TNI dan juga sipil ini pada akhirnya juga memberikan tupoksi yang berbeda dan profesional juga? Ya, apapun yang jelas sipil dan militer itu dua hal yang berbeda. Ya. Sehingga mau tidak mau, apa yang sudah, kalau menurut saya yang 10 yang sudah ada itu sudah bagus. Clear ya? Sudah clear. Kalaupun mau ditambah yang tadi itu. Ya. Karena yang ini lahir setelah undang-undang itu pun kan. Nah, sehingga ini, kalau udah luar itu, ikuti aja kata Presiden tadi. Itu dianggap melanggar. Ya, dan harus keluar. Dan harus keluar. Memang waktu saya jadi Kabais itu sangat ketat. Ya. Sebelum itu harus keluar. Oke. Kecuali 10 itu. Karena punya risiko-risiko hukum. Ya. Kalau terjadi korupsi bagaimana? Pengadilannya pun beda. Pengadilan di mana? Kan banyak di belakang itu yang tidak dilihat. Oke. Ya. Terima kasih Laksda Purnawirawan Soleman Ponto, Kepala Badan Intelijen Strategis 2011-2013 atas apa yang disampaikan pagi ini. Terima kasih juga Adi Yunus, Wakil Koordinator Eksternal Kontras. Dengan dialognya pada pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan bisa memberikan masukan terkait dengan revisi Undang-Undang TNI yang baru, sehingga ada profesionalitas yang terjaga antara TNI dan juga sipil. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan, semoga sehat selalu.